Ya! Mahasiswa demo melulu. Ini dosennya siapa ini? Aduh, kasihan yang punya anak sekarang masih posisinya kuliah. Apalagi kalau sampai teracuni oleh dosen-dosen yang pengen memasukkan Jokowi. Mereka buta, tidak bisa melihat prestasi Jokowi selama memimpin Indonesia. Sumpah. Siapa dia? Video ini khusus saya tujukan untuk Amin Rais, Rocky Gerung, Din Samsudin, Refli Harun, Faisal Asegaf, Ferry Amsari, Bivitri, Zainal Arifin, Egy Sujana, Said Didu, ini pecatan Jokowi juga, Jenderal Fahru Rosi, mantan Menteri Agama yang dipecat Jokowi juga, Bang Yos, EM Saifullah, dan seluruh sivitas akademika, dosen, guru besar, dan profesor yang kemarin pengen memazulkan Jokowi. Dan terlebih-lebih buat adik-adik mahasiswa yang demo melulu. Demo terus. Nggak apa-apa, demo adalah bagian hak berdemokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi apakah kalian tidak tahu ini? Hah? Ya nggak tahu lah, Gri, kan aku belum lihat videonya. Bener juga ya. Bisa juga nih ngelesnya nih. Dasar muridnya Rocky Gerung. Oke, kita simak 10 tahun Presiden Jokowi berkuasa ngapain aja sih? Tapi tolong buka mata hati kalian. Mata hati. Even mata kalian merem, mata hati tolong dibuka. Even mata kalian merem, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting mata hati kalian coba buka. Simak videonya. Check it out. Dekade Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tetap konsisten menjalankan visi besarnya, yakni membangun Indonesia dari pinggiran timur hingga barat Indonesia. Mulai dari wilayah 3T, terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan. Di masa pemerintahan Joko Widodo, sejumlah mega proyek pembangunan infrastruktur mengalami pencapaian yang signifikan. Di antaranya, pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara. Penambahan ruas jalan tol mencapai 2.143 km. Pesatnya pembangunan jalan tol memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti mengurangi biaya logistik. Sukses membangun 27 bandar udara baru, mendirikan 295 pelabuhan besar dan kecil, sebanyak 229 bendungan beroperasi di 18 provinsi, dan 1,3 juta hektar jaringan irigasi baru berhasil dibangun. Bahkan menghadirkan 39 trayek tol laut yang menyinggahi 115 pelabuhan dengan 1.070 kapal perintis. Tak hanya itu, dalam kurun waktu 10 tahun, Indonesia mampu menghadirkan moda transportasi modern, mulai dari Mass Rapid Transit, Light Rail Transit, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung, WUSH. Membangun jalur kereta api baru sepanjang 1.683,44 km spur. Sukses mendirikan jalur kereta api pertama di Sulawesi. Berhasil membangun 65.235 unit rumah susun, serta rehabilitasi dan renovasi 1.770 fasilitas pendidikan. Salah satu penopang dari pencapaian yang begitu luar biasa ini adalah peran Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, Gapensi, telah berkontribusi besar terhadap peningkatan standar kualitas proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, dengan memastikan tercapainya target-target pembangunan nasional, sehingga tercapai pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mendorong masuknya investasi pada sektor konstruksi, perumahan, dan transportasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal
mencatat total realisasi investasi periode 2014 hingga 2023 adalah mencapai 8.198,42 triliun rupiah. 10 tahun sudah kepemimpinan Presiden Joko Widodo membangun mega proyek infrastruktur secara merata di Indonesia. Tak sekadar pembangunan fisik, namun juga sebagai investasi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat untuk melangkah ke arah masa depan yang lebih makmur, adil, merata, dan berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami mengundang ke atas panggung Ketua Umum Gapensi Bapak Andi Rukman Nurdin, didampingi oleh Sekjen Gapensi Bapak Laude Safiul Akbar untuk dapat memberikan penghargaan Construction Excellence Award kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Penghargaan ini sebagai apresiasi Gapensi atas kontribusi dan dedikasi dalam memajukan pembangunan infrastruktur dan investasi di tanah air selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, sebagai wujud apresiasi Gapensi kepada Presiden Republik Indonesia atas suksesnya pembangunan konstruksi, infrastruktur, dan investasi di tanah air dalam 1 dekade terakhir, kami mengundang yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, berkenan untuk menerima penghargaan Bapak Konstruksi Indonesia yang akan diberikan oleh Ketua Umum Gapensi Bapak Andi Rukman Nurdin. Masih tertutup? Masih tertutup mata kalian? Masih tertutup hati kalian? Ya, kalau masih tertutup, memang sumum bu'mum umyum fahum walarajiun. Memang hati kalian sudah sumum bu'mum umyum fahum la yarjiun. Artinya, mereka sudah tuli, bisu, buta. Dikasih tahu mereka dan tidak dikasih tahu sama aja. Dan mereka tidak akan pernah mau kembali ke jalan yang benar. Dan mereka tidak pernah mau mendengar event itu kebenaran. Itu udah terkunci. Bagaimana tidak? Selain mahakarya Jokowi memindahkan ibu kota Jakarta ke IKN, Jokowi berhasil membangun tol, bendungan, bandara, pelabuhan, irigasi, tol laut, kapal perintis, MRT, LRT, kereta cepat, membangun rel baru di Sulawesi. Sulawesi, tanah kelahirannya JK. JK aja nyinyir kok. Gimana? JK kan nyinyir terus juga ke Jokowi. Ya nyinyirnya ada beda lah ya. Gimana?
Gimana? Nah, loh, itu baru infrastruktur. Belum juga Jokowi mampu membebaskan tambang mineral yang dikuasai asing yang sudah puluhan tahun. Gila kan? Ini juga matanya mereka pada merem. Merem semerem-meremnya. Jokowi berhasil menguasai Freeport, tambang emas, yang dikuasai Amerika sebelumnya. Jokowi berhasil merebut blok Rokan, migas, yang sebelumnya dikuasai oleh Chevron. Jokowi berhasil merebut Newmont di NTT. Ini adalah tambang emas. Dan Jokowi berhasil merebut blok Mahakam yang dikuasai oleh Prancis. Ini adalah yang dijual oleh para pendahulu kita dulu. Kalian nggak sadar. Utek kalian tuh di mana? Kan ini kan memang cuma lawan-lawan politik aja. Akhirnya Civitas Akademika mahasiswa ikut-ikutan. Ketarik-tarik juga. Kenapa saya bilang ketarik-tarik? Ya nggak bisa lagi melihat dengan objektif fakta-fakta ini. Aneh kan? Aneh. Ya, itulah yang saya bilang. Sumum bukmum omyum fahum layar geun. Dikasih tahu nggak dikasih tahu sama aja. Mereka tertutup matanya, tertutup hatinya, tertutup. Makanya teman-teman, yang kita bisa amankan adalah orang-orang terdekat kita, keluarga kita, anak-anak kita. Saya aja, keluarga saya sendiri, udah teracuni juga oleh berita-berita hoax. Dan sulit menerima kebenaran ini, dan sulit menerima fakta-fakta ini. Itu keluarga sendiri loh. Gila kan? Dia lebih percaya hoax daripada percaya sama fakta. Karena apa? Yang hoax itu dibungkus dengan agama. Luar biasa kan? Merasa sok paling suci dan merasa sok paling agamis karena tadi bungkusan tadi itu. Melihatnya dari sisi negatif. Padahal sisi negatif itu nanti saya bahas tersendiri ya. Kenapa kemudian strateginya seperti itu? Nanti saya bahas sendiri. Arahnya kemana untuk Indonesia ini, arahnya kemana untuk rakyat Indonesia ini. Biar kalian pada melek matanya. Melek hatinya. Ya tapi mana bisa model kayak Amin Rais, Rocky Gerung itu. Rocky Gerung dibalik itu something wrong loh. Ada sesuatu. Kenapa dia menyerang terus? Nanti kita bahas lagi juga di video terpisah. Tahu dong, Rocky Gerung tinggalnya di mana? Tinggalnya di Snow City. Tahu dong, Snow City punya siapa? Tahu lah, masa nggak tahu sih? Ya, kenapa nyerang itu terus? Ya, ada kaitannya. Ya, nanti kita kait-kaitkan dah. Kalau nggak ada kaitannya, nanti saya kait-kaitkan. Gampang, manusia-manusia ini baca tuh gampang banget. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.